Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Efran Firdaus, mahasiswa program studi ilmu kelautan dengan dosen pengampu Ibu Supia MPD, mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu kelautan. Untuk lebih jelas, mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, apa itu Pancasila? Pancasila itu merupakan pandangan hidup, dasar negara Indonesia, dan dasar hukum yang lahir dari sejarah Indonesia yang telah dilalui dengan panjang. Pancasila menjadi cerminan dari individu warga Indonesia. Dalam penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah perwakilan dari kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Namun, sejalan seiringnya waktu, berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain berubah melalui perkembangan teknologi yang saat ini. Indonesia adalah negara kesatuan yang punya banyak budaya. Jadi, terdapat 5 sila. Nah, untuk sila pertama itu terdapat nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya, yakni beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling toleransi, menghargai agama dan kepercayaan orang lain, dan juga menghormati pemeluk agama lain, lalu memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Lanjut untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini terdapat poin-poin. Untuk poin pertama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Lalu saling tolong-menolong antar sesama, bersikap tegang rasa, dan juga saling menghargai pendapat orang lain. Dan untuk sila ketiga ini adalah Persatuan Indonesia. Pada Persatuan Indonesia ini ada poin yang terdapat untuk bisa mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Lanjut, ada sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Adapun makna dari sila keempat, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemunya kata mufakat, dan juga tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi atau sedang rapat, lalu menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada, menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Dan untuk yang sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini ada poinnya juga, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita, lingkungan kita, dan juga menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita, menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, dari dasar negara Pancasila inilah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke, selanjutnya itu ada apa itu kelautan? Kelautan sendiri adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Di bawahnya itu ada kolom air dan permukaan laut, termasuk juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Untuk Indonesia sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, memiliki 17.500 pulau-pulau kecil, panjang pantainya mencapai 108 km, luas wilayah laut Indonesia hingga zona ekonomi eksklusif ZEE mencapai 6,8 juta kilometer persegi. Nah, selanjutnya itu ada apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan sebuah rantai besar kehidupan yang berawal dari organisme paling kecil hingga organisme yang paling besar, yang kemudian kembali pada awal bagaimana organisme itu ada. Pada laut, ekosistem ini sangat mempengaruhi bagaimana laut itu bergerak. Laut akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia apabila ekosistemnya berjalan dengan baik. Nah, Pancasila juga mempunyai jejak sejarah panjang sebagai asas ideologi yang digunakan dalam beraktivitas sebagai warga negara Indonesia. Dengan keistimewaan ini menjadikan Pancasila memiliki gambaran tersendiri pada bangsa Indonesia. Hal ini dipengaruhi karena nilai-nilai yang ada pada kelima asas pada Pancasila menggambarkan karakter bangsa dalam garis besar. Dengan nilai-nilai inilah mendorong bangsa Indonesia berkembang. Terbukti dengan berjalannya pemerintahan berdasarkan nilai-nilai ini, terlahir beberapa aset negara seperti undang-undang, lembaga peradilan. Selain itu juga ada pemerintahan. Aspek lainnya juga itu seperti teknologi juga berkembang, seperti pengembangan daerah-daerah terpencil, pemerataan pendidikan yang masih berjalan, kemudahan akses air dan listrik, serta pemberdayaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Laut memberi kita hidup. Laut memberi kita makan. Laut menghibur kita. Laut sebagai penopang perekonomian kita. Laut adalah masa depan karena laut dijaga dan dikelola dengan baik bisa menjadi penolong perekonomian bangsa Indonesia. Maka mari kita kelola secara berkelanjutan agar kita menjadi sejahtera bersama. Sekian, terima kasih.